Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak. Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat. Baik, pada pagi ini kembali jumpa dengan saya dalam mata kuliah elektrodinamika, di mana pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, di mana sekitar 2 pertemuan sebelumnya kita sudah fokus kepada persamaan Maxwell, bagaimana Maxwell merumuskan elektrodinamik. Pada intinya pekerjaan beliau adalah merumuskan 4 persamaan tersebut terkait dengan medan listrik dan medan magnetik dengan operator del, di mana berlaku divergensi dan Carrel untuk masing-masing medan, yaitu medan listrik dan medan magnet. Kemudian beliau juga telah merubah, maksud saya sudah menambahkan atau merevisi persamaan hukum Ampere yang sebelumnya. Baik, pada pagi ini kita akan masuk ke gelombang elektromagnetik. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Jadi pada hari ini tepatnya kita adalah pertemuan yang ke-14 ya. Jadi mungkin pertemuan yang ke-15 ini sepertinya kalau tidak saya buatkan videonya, berarti nanti saya buat berupa tugas ya. Nah, baik, langsung saja kita mulai. Gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik. Nah, sebelum kita masuk ke gelombang elektromagnetik, sedikit saya akan perkenalkan dulu ini ada persamaan gelombang untuk satu dimensi ya. Jadi kita perkenalkan dulu persamaan gelombang. Ada persamaan gelombang saja. Nah, kita sebelumnya sudah banyak belajar, baik itu di mata kuliah gelombang ataupun di fisika dasar pun kita sudah melihat ya bagaimana sebuah gelombang, katakanlah sebuah gelombang gelombang transversal misalnya pada tali ya, misalkan seperti ini adalah fungsinya, ini adalah arah rambatnya misalkan Z. Nah, anggaplah ini sekarang adalah elemen daripada gelombang, atau jika ada sebuah tali kita gerak-gerakkan, maka tali itu kan akan membentuk seperti ini ya. Terkait apakah dia terikat atau tidak terikat, terserah ya. Yang penting kita ambil sekarang elemennya ini. Nah, sekarang kita anggap sekarang ini adalah elemennya, dan jika ini kita ambil sudutnya, maka kita akan dapat di sini sudut theta, lalu nah ini tension di sini ada T, dan di sini juga akan ada theta, di mana theta ini sama dengan maaf, belum tentu sama nilainya, bisa sama dan bisa tidak. Saya buat di sini theta aksen ya. Sekali lagi ini theta aksen. Nah, sehingga misalkan di sini Z, maka perpanjangannya ke titik ini bisa saja kita buat Z ditambah delta Z. Misalnya delta Z itu adalah jarak dari sini ke sini ya. Delta Z. Nah, seperti ini. Apa yang dapat kita rumuskan berdasarkan konsep hukum Newton, maka kita dapat merumuskan persamaan gelombangnya di sini sigma gaya sama dengan mu dikali delta Z dikali del kuadrat fungsinya fungsi F per del T kuadrat. Nah, di mana mu ini adalah massa per unit panjang ya, massa persatuan panjang. Massa persatuan
panjang. Nah, sehingga dari sini kita juga dapat menuliskan del kuadrat F per del Z kuadrat sama dengan mu per T, del kuadrat F per del T kuadrat. Nah, saya yakin ini tidak asing bagi kita, di mana ini adalah persamaan gelombang. Nah, atau kalau boleh kita buat lebih umum, maka persamaan gelombangnya del kuadrat F per del Z kuadrat ini sama dengan 1 per V kuadrat, 1 per V kuadrat, del kuadrat F per del T kuadrat. Nah, ini adalah persamaan umum gelombang. Persamaan umum gelombang, nah, tapi ini adalah untuk satu dimensi Z saja. Nah, kalau dia untuk 3 dimensi, otomatis, nah nanti kita akan lihat bagaimana, di mana kita akan pergunakan del kuadrat F ini per del Z, per del X kuadrat, per del Y kuadrat, dan per del Z kuadrat. Di mana dari persamaan ini terlihat V kuadratnya itu, atau V, saya buat V saja, V sama dengan akar dari T per mu. Nah, seperti ini. Sekali lagi, ini adalah persamaan umum gelombang ya, persamaan umum gelombang. Nah, di mana apabila kita lihat persamaan ini sebetulnya merupakan persamaan diferensial orde 2 ya. Apabila kita selesaikan persamaan ini, maka kita akan memperoleh solusi berupa misalkan f z, t sama dengan h z plus v t. Nah, ini belum dalam bentuk sinusoidal ya. Nah, sedangkan apabila kita selesaikan lagi, kita akan diberikan solusi dari persamaan, differential equation orde 2. Nah, maka kita akan diberikan solusi berupa f z, t sama dengan a cos kz dikurang vt. Nah, ini ditambah dengan perbedaan fase delta ya. Nah, kita tahu ini sebetulnya sudah sering kita pelajari ya. Kadang di sekolah kita membuatnya, atau ketika kita belajar fisika dasar dulu, kita membuat misalnya f z, t sama dengan a cos omega t minus kx, misalnya seperti itu. Ini sebetulnya sudah sama ini sebetulnya ya, sudah memenuhi. Persamaan ini sebetulnya sudah sama, di mana di sini apabila kita masukkan kz ini, dia akan menjadi kx misalnya. Ini z kan arah propagasi, sama x juga arah propagasi. Kemudian kv, nah omega juga kv. Nanti kita akan lihat hubungannya. Jadi di sini sekali lagi kita diberikan hubungan bahwa, saya lanjutkan persamaan kita tadi ya. Nah, maka f z, t sama dengan a cos kz minus kvt. Nah, ditambah dengan beda fase delta. Seperti itu ya. Nah, sehingga dengan mendefinisikan omega itu sama dengan kv. Nah, omega itu sama dengan kv, atau v kecepatan sama dengan omega per k. Kadang-kadang kita tulis
Nah, maka persamaan di atas ini yang memenuhi solusi persamaan diferensial orde 2, yaitu A cos omega T minus KX atau minus KZ misalnya. Nah, sekali lagi kita dapat menulis persamaan solusi persamaan diferensial orde 2 tadi. Saya tulis sekali lagi FZ, T, nah ini A cos dalam kurung KZ minus omega T ditambah dengan perbedaan fase delta. Jadi delta ini bisa saja nilainya 0 ya. Beda fase. Nah, ini tentu nilainya ini fasenya dari 0 sampai 180 ya. Bisa 0, bisa 180 ya. Kalau 360 gimana? Ya berarti kalau 360 berarti kita bahasakan dia 2pi. Kenapa? Maaf, iya 2pi ya. Kenapa? Karena kita menganggap fase itu 180. Kalau dia 2pi artinya ya 2 dikali beda fasenya ya. Jadi 0 sampai 180. Bisa tidak beda fasenya misalnya 3pi ya bisa, tetapi kita menyatakannya di dalam pi. Sekali lagi, delta dapat dinyatakan dalam pi, baik pi radian maupun pi derajat. Kalau pi radian berarti dia 3,14, kalau dia pi radian, pi derajat maka dia 180 derajat ya. Nah, seperti itu merupakan solusi persamaan. Jadi, apabila kita masukkan persamaan ini saya anggap persamaan, bentar, ini persamaan 1 ya. Dan ini persamaan 2. Jika dimasukkan persamaan 2 ke persamaan 1, maka akan memenuhi. Nah, akan memenuhi maksudnya apa? Akan sama sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Di mana sekali lagi tadi del kuadrat F per del Z kuadrat atau per del Z ya, per del Z kuadrat sama dengan 1 per V kuadrat, 1 per V kuadrat del F Z, T, ini sama Z, T, ini per del T kuadrat, ini del Z kuadrat ya, yang sebelah kanannya del T kuadrat. Jadi pasti akan memenuhi. Nah, jadi kita turunkan 2 kali FZ T ini, diturunkan 2 kali terhadap Z, kemudian diturunkan 2 kali terhadap T. Nah, dan hasilnya pasti sama kiri dan kanan. Tapi kita tidak perlu buktikan sekarang ya, karena kita tidak belajar gelombang ya. Yang jelas ini pasti memenuhi. Nah, itu solusinya ini kita sebut sebagai solusi persamaan. Jadi persamaan 2 ini sekali lagi merupakan solusi persamaan second order differential equation sebagai fungsi sinusoidal, fungsi gelombang sinusoidal ya. Nah, itu kira-kira yang harus kita pahami dulu sebelum kita masuk ke dalam gelombang elektromagnetik ya. Baik. Jadi ini sifatnya kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, silakan ya langsung dipotong saja saya. Maaf Pak, saya mau nanya langsung saja seperti itu. Takut nanti terlewat ya. Sebab hari ini kayaknya kita akan sedikit agak cepat supaya target ini selesai ya, harus selesai electromagnetic waves hari ini ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan materi kita, yaitu electromagnetics wave. Kalau tadi persamaan gelombangnya, terus sekarang kita lihat persamaan elektromagnetiknya, tetapi kita lihat dulu dia untuk vakum ya, untuk ruang vakum. Baik.
bicara masalah gelombang elektromagnetik, apa itu sebetulnya gelombang elektromagnetik? Kalau saya yakin persepsi kita hampir sama semuanya, persamaan elektromagnetik itu sebetulnya gelombang yang terdiri atas medan listrik dan medan magnet, di mana perpaduan antara kedua gelombang ini dapat merambat dengan tidak memerlukan medium. Bisa dipahami maksud saya? Jadi dia dapat merambat tanpa medium. Nah, seperti itu. Artinya apa? Dia bisa merambat di ruang vakum. Ruang vakum ini kan artinya tidak ada apa? Maksud saya ya mediumnya tidak ada. Kalau medium itu kan identik dengan karakteristik suatu ruang ya. Nah, di mana apabila tidak ada satu partikel pun di ruang itu atau free charge, maka gelombang elektromagnetik juga masih dapat untuk merambat ya. Nah, misalkan seperti ini ada sebuah tabung vakum misalnya. Nah, ini ada mesinnya misalkan, pumping out. Nah, misalkan ini kita mengeluarkan semua partikel di dalam tabung ini misalnya ya. Tabung, sehingga tabung ini menjadi vakum. Walaupun pada kenyataannya mustahil kita bisa mengeluarkan semua partikel dari tabung ini ya. Tetapi ya menguranginya dengan tekanan yang sangat rendah bisa. Nah, artinya apa? Artinya di sini, apabila di sini misalkan ada suatu lampu misalnya seperti ini, dan di sini ada detektornya misalnya. Kemudian ini saya buat lampu ya, lampu atau LED ya, saya buat LED. Kemudian di sini ada speaker audio, dan di sini ada mikrofonnya atau detektornya ya, mikrofon. Nah, misalnya seperti itu, maka dalam keadaan ruang vakum bisa kita pastikan intensitas cahaya yang dideteksi, misalkan ini adalah grafik intensitas cahaya. Nah, ini T misalnya waktu, saya buat di sini. Kemudian di sini saya buat intensitas suara. Intensitas suara di sini T, artinya sekarang kita mengosongkan ruangan ini secara dengan mesin pumping ini sebagai fungsi waktu T misalnya, artinya semakin lama semakin kosong. Apa yang kita lihat? Kita akan mendeteksi bahwa intensitas cahaya ini bisa saja dia akan meningkat dia. Semakin kosong dia semakin bagus, semakin cepat dia untuk semakin mudah dia untuk dideteksi ya. Sebaliknya, intensitas suara nanti grafiknya akan eksponensial menuju 0 misalnya, seperti itu. Nah, ini intensitas, ini intensitas. Artinya, ketika ruang ini benar-benar vakum, maka cahaya akan dapat merambat dengan sempurna, sedangkan suara justru tidak dapat merambat ya, vakum. Cahaya tidak dapat merambat di dalam ruang vakum. Kenapa? Maaf, suara ya, karena suara memerlukan medium, sementara elektromagnetik tidak memerlukan medium. Nah, jadi itu kira-kira definisi dari
gelombang elektromagnetik. Sekarang kita lihat bagaimana persamaan-persamaan yang berlaku di sini. Nah, kita tahu untuk free space, atau ruang vakum, kita kemarin punya 4 persamaan Maxwell, yaitu yang pertama divergensi dari E sama dengan 0, kemudian yang kedua divergensi dari B juga sama dengan 0, kemudian yang ketiga curl E sama dengan min del B per del T, Faraday's law. Kemudian yang keempat curl B sama dengan mu 0 epsilon 0 del E per del T. Nah, apa yang berubah di sini dari persamaan Maxwell pada umumnya? Yang berubah adalah persamaan yang nomor 1. Nomor 1 kan seharusnya persamaan nomor 1 kan seharusnya divergensi E sama dengan rho per epsilon 0. Ini kita sebut sebagai hukum Gauss ya. Nah, karena free space tidak ada, rho ini kan rapat muatan ya. Tidak ada muatan, maka ya divergensinya sama dengan 0. Kemudian yang berubah untuk vakum ini juga persamaan yang keempat, hukum Ampere, di mana di mana persamaan hukum Ampere sebelumnya, yang keempat itu kan curl B sama dengan mu 0 J ditambah mu 0 epsilon 0 del E per del T. Nah, kita di sini melihat bahwa mu 0 J-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena J-nya sama dengan 0. Free space, tidak ada charge di sana. Free space itu tidak ada charge, tidak ada muatannya. Nah, jadi itu yang membuat persamaan ini seperti ini, sehingga sekarang apa yang terjadi jika kita lakukan curl terhadap fungsi yang ketiga dan fungsi yang keempat. Kalau fungsi pertama dan yang kedua, kita operasikan operator del, baik itu secara divergensi maupun secara curl, itu pastinya hasilnya ya sudah pasti 0 ya. Kenapa? Karena dia ya sudah 0, kita delkan pun dia ya tetap 0. Tetapi bagaimana dengan persamaan yang ketiga dan persamaan yang keempat? Nah, mari kita lihat. Sekarang kita ambil persamaan yang ketiga. Curl E. Nah, ini kita curlkan lagi dia. Kita curlkan lagi di luar. Curl E sama dengan, tentu ini akan curl dari negatif del B per del T. Nah, kita tahu dari persamaan matematis yang kita pelajari pada pertemuan di awal-awal dulu, dari teorema curl dan divergensi, di mana curl dari suatu fungsi curl A, nah ini sama dengan del daripada divergensi A, dikurang del dot del, nah, dikali dengan A. Nah, ini yang sudah kita pelajari dulu ya. Sehingga apabila ini kita masukkan atau kita substitusikan dengan E, kita selesaikan yang ini, maka kita dapat menulisnya curl dari curl E ini sama dengan del daripada divergensi E dikurang del dot del E. Nah, ini kita selesaikan yang sebelah kiri dulu. Lalu apa yang kita peroleh? Maka kita akan peroleh curl daripada curl E ini nilainya sama dengan, ini kan divergensi E ini sama dengan 0 ya. Sehingga ini akan kita peroleh negatif dari del ketemu del ini adalah del kuadrat ya.
del kuadrat E. Nah, seperti itu. Sehingga di sini kita akan coba untuk selesaikan kembali ke atas, maka negatif del kuadrat E ini sama dengan Karel dari del B per del T. Nah, ini sama dengan del per del T-nya boleh saya keluarkan, sementara karelnya saya berlakukan untuk B. Nah, kan boleh seperti ini. Sekali lagi, saya sekarang punya persamaan. Ini ada negatif ya, negatifnya sama-sama kita eliminasi, sehingga kita punya del kuadrat E sama dengan del per del T karel B. Nah, di sini kita tahu bahwa karel B diberikan oleh persamaan 4. Apa itu persamaan 4? Yaitu mu 0 epsilon 0 del E per del T. Nah, sehingga saya lanjutkan. Del kuadrat E sama dengan del per del T. Saya ambil, sekali lagi, del cross B-nya saya ambil daripada persamaan 4, Maxwell, mu 0 epsilon 0, del per del T, del E per del T. Sehingga operator del ini otomatis akan bekerja dengan operator del per del T juga. Mu 0 epsilonnya adalah konstan, sehingga del kuadrat E sama dengan mu 0 epsilon 0 del kuadrat. Berapa sekarang? Persamaan 5 ya. Saya anggap ini persamaan 5. Sudah dilihat? Belum. Oh, belum ya? Oke. Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi ini persamaan 5. Nah, jadi ini apabila kita berlakukan yang sama terhadap persamaan yang keempat, tadi kan persamaan yang ke persamaan 3 nih. Ini kan persamaan 3 ya. Apabila kita lakukan terhadap persamaan 4, maka ini langsung saja untuk menghemat waktu, tidak perlu kita selesaikan, caranya sama. Kita akan memperoleh, sekali lagi, jika dilakukan Karel terhadap persamaan 4 Maxwell, maka kita akan diberikan del kuadrat B sama dengan mu 0 epsilon 0 del kuadrat B per del T kuadrat. Nah, ini ya. Mungkin hari ini, sekali lagi, ini adalah hal yang biasa, tetapi ketika itu, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena di sini kita melihat pemisahan antara E dan B. Pemisahan seperti apa maksudnya, Pak? Biasanya kan sebelumnya sebelah kiri persamaannya E, pasti sebelah kanannya ada B, hubungannya. Sebelah kirinya ada B, pasti sebelah kanannya ada E. Tetapi sekarang kita sudah melihat dua buah persamaan 5 dan persamaan 6 ini, di mana kedua persamaan ini sudah berdiri masing-masing tanpa saling berhubungan satu sama lain secara langsung ya. Nah, sehingga persamaan ini disebut juga persamaan Laplace ya, sebagaimana yang pernah kita pelajari sebelumnya. Jadi ini disebut sebagai persamaan Laplace. Nah, apa yang unik dari persamaan ini? Apabila kita lihat persamaan ini memang tidak sepintas lalu tidak mirip dengan persamaan
gelombang ya. Tetapi, nah ingat, del kuadrat F per del Z kuadrat ini kan sebetulnya adalah untuk satu dimensi. Kalau dia untuk 3 dimensi gimana? Maka ini kan sama dengan del kuadrat F per del X kuadrat tambah del kuadrat F per del Y kuadrat tambah del kuadrat F per del Z kuadrat. Ini kan sama dengan 1 per V kuadrat del F Z, T per del T kuadrat. Nah, artinya apa? Ini sekarang kan adalah del F ya. Del kuadrat F ya. Del kuadrat F. Nah, artinya apa? Del kuadrat F sama dengan 1 per V kuadrat del F per del T dari fungsi F. Sekali lagi, persamaan umum gelombang yang tadi, yang barusan saya tulis di sini, del kuadrat F sama dengan 1 per V del kuadrat F per del T kuadrat. Nah, apabila kita lihat, ternyata persamaan Laplace ini, kedua persamaan Laplace ini, persamaan 5 dan persamaan 6, ternyata adalah persamaan gelombang. Nah, itu kesimpulan daripada elektrodinamika itu sebetulnya, di mana ternyata elektromagnetics itu, gelombang cahaya itu juga merupakan sebuah gelombang. Dari mana? Yaitu dari persamaan kedua persamaan ini. Ternyata kedua persamaan ini menyatakan dia itu adalah fungsi gelombang karena dia persamaannya identik dengan persamaan gelombang. Nah, apa keistimewaannya? Keistimewaannya adalah bisa kita bayangkan betapa sulitnya ketika itu untuk membuktikan cahaya itu adalah gelombang jika Maxwell tidak memperbaiki persamaannya ya. Tidak memperbaiki persamaan elektrodinamika sebelumnya yang intinya hukum Ampere. Kenapa? Kalau tidak ada persamaan hukum Ampere kita, mana persamaan Maxwell? Nah, ini sebelumnya kan persamaan Maxwell, persamaan yang keempat ini kan adalah sebelumnya ya. Sebelumnya persamaan yang keempat ini Maxwell kan adalah ini ya. Sebelum dikoreksi kan Karel B sama dengan mu 0J. Ini sebelum dikoreksi. Sebelum koreksi. Nah, yang setelah dikoreksi yang ini tadi ya. Setelah koreksi. Nah, apabila Karel B sama dengan mu 0J, tentu kita tidak akan menemukan persamaan 5 dan persamaan 6 ini. Nah, otomatis kita tidak akan menemukan persamaan 5 persamaan 6. Kenapa? Karena untuk menentukan persamaan 5 dan persamaan 6 ini, kita memanfaatkan persamaan 3 dan persamaan 4. Jika salah intinya, elektrodinamik atau elektrodinamika sangat berterima kasih kepada Maxwell karena atas jasanya yang sudah dengan kecepatan. Nah, apabila kita lihat tadi kan ini seper V. Maaf, bisa cek suara saya masih dengar dengan jelas? Bisa, Pak. Bisa. Oke, terima kasih. Jadi jika kita sinkronkan kedua persamaan ini, maka kita melihat bahwa ini kan 1 per V. Berarti kalau V-nya berarti 1 per V kuadrat. Ya, maaf ya. Ini per 1 per V kuadrat tadi ya. Kalau kita sinkronkan kedua persamaan ini, persamaan gelombang dengan persamaan 5 dan persamaan 6, ya kita akan memperoleh kecepatan sama dengan 1 per akar daripada mu 0 epsilon 0. Epsilon 0 dikali mu 0. Seperti itu. Di mana besarnya ini sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Di mana epsilon 0 dan mu 0 ini adalah konstanta yang menyatakan ruang vakum ya. Nah, jadi sekali lagi ini kita sebut sebagai speed of light.
Ya. Nah, gimana sebelumnya speed of light ini? Ya sebelumnya kalau perlu diketahui sebelumnya sebelum ditemukan oleh Maxwell ini ya pada tahun 1638 ya 1638 tak salah saya itu Galileo Galilei itu sudah menemukan atau memperkirakan bahwa kecepatan cahaya itu adalah super fast artinya sangat sangat kencang ya, di mana kecepatannya dia memprediksi sekitar 10 kali speed of sound ya. Kecepatan suara 10 kali kecepatan suara. Kecepatan suara berapa sih? Berapa kecepatan suara? Sekitar berapa? 3 kali 3 kali cahaya. suara. 340 Pak, meter per sekon Pak. meter per sekon. 340 atau 3.400-an? 340? 340 Pak. Oke, 340. 30 meter per second. Kalau 10 kali 10 berarti ini 3.400 meter per second. Artinya ini sangat salah ya. Iya kan? Artinya prediksi Galilei itu sangat salah dan tidak mendekati. Nah, setelah itu siapa lagi yang pernah menghitung kecepatan cahaya? Tak salah saya yang pernah itu ada Ole Romer ya. Ole Romer. Nanti mohon dicek lagi ya. Ini saya ada lama lagi. Tak salah saya Ole Romer ya. Ini dia pernah menghitung kecepatan cahaya berdasarkan sekali lagi berdasarkan gerak planet ya. Berdasarkan dia menganalisa berdasarkan gerak-gerak benda langit ya. Di mana dia memperoleh angka 200 juta meter per second kecepatan cahaya. C sama dengan 200 juta meter per second. Nah, ini sudah agak sedikit mendekati, di mana masih jauh juga ya, di mana C tadi dari 1 per akar mu 0 epsilon 0 ini kita peroleh 310 pangkat 8 ya, 310 pangkat 8 meter per second atau 300 juta tuh ya. 8 masih lumayan jauh juga. Yang jelas sudah adalah mendekati ya. Walaupun masih jauh. Intinya Maxwell menemukan hubungan antara mu 0 dan epsilon 0 ini sehingga fix lah ketika itu speed of light 3 kali 10 pangkat 8. Nah, baik, sampai di sini ada yang bertanya sebelum kita lanjutkan? Nah, kalau tidak ada yang bertanya, ini saya stop dulu, nanti saya share lagi ininya apa namanya Zoom-nya ya, sebab ini sudah hampir habis. Oke ya, saya stop dulu ya.